Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Cahya Purnama Asri dari Prodi Kewirausahaan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, sosial, dan etika. Yang ketiga yaitu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, serta kepercayaan dan pendapat temuan originalitas orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedelapan, mengintegrasikan nilai moral dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kesepuluh, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Pengetahuan untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menentukan, mengidentifikasi, dan menerapkan sehingga mampu mengembangkan skill terbentuknya jiwa dan etos entrepreneurship. Untuk keterampilan umum, yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Untuk capaian mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, konsep, dan teknik berwirausaha sehingga berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami berbagai model pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian, mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kompetensi, strategi dalam wirausaha secara efektif dan untuk mencapai tujuan pembelajaran didukung teori dan hasil penelitian. Adapun deskripsi singkat mata kuliah yaitu mata kuliah pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan sikap dan karakter mahasiswa yang religius, kerjasama, mandiri, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Juga mampu mengembangkan skill terbentuknya jiwa dan etos entrepreneurship yang didukung dengan teori dan hasil-hasil penelitian. Materi pembelajaran yang pertama yaitu penjelasan RPS, kontrak belajar dan silabus, dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Pertemuan kedua yaitu mendirikan usaha dan bentuk organisasi usaha. Pertemuan ketiga, teknik menentukan lokasi dan layout. Pertemuan keempat, konsep dasar pengusaha dalam kewirausahaan. Pertemuan kelima, motivasi dan modal dalam berwirausaha. Pertemuan keenam, rencana usaha dan analisis SWOT. Pertemuan ketujuh, hubungan kemitraan dan relasi serta bisnis plan. Kemudian pertemuan yang ke-8 yaitu ujian tengah semester atau mid semester. Yang pertemuan ke-9 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Pertemuan yang ke-10 mengidentifikasi karakter kewirausahaan. Pertemuan ke-11 tentang pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Pertemuan ke-12 penilaian kelayakan usaha. Pertemuan ke-13 analisis pesaing. Pertemuan ke-14 kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Pertemuan ke-15 etika bisnis dan berwirausaha, dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester.
Adapun buku yang digunakan, yang pertama buku utama dari Kashmir, Wirausaha edisi revisi cetakan ke-12 penerbit Raja Grafindo Persada. Kemudian pendukung ada dari Justin dan kawan-kawan, Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil buku 1 tahun 2001 Jakarta, penerbit Salemba 4. Kemudian yang ketiga ada Leonardus Saiman, Kewirausahaan Teori, Praktek, dan Kasus-Kasus. Kemudian yang keempat yaitu dari Bukhari tentang kewirausahaan tahun 2016, penerbit Alpha Beta. Kemudian yang kelima dari Suyana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses. Kemudian yang keenam buku pendukung karangan yang lain. Yang ketujuh jurnal-jurnal ilmiah berkaitan dengan perkuliahan. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus aplikasi Zoom, Google Meet, dan WA Group, dan asinkronus yaitu GCR dan YouTube. Kemudian untuk media pembelajaran menggunakan laptop, proyektor, kemudian PowerPoint ataupun video. Untuk CPMK yaitu mahasiswa memahami dan menyepakati kontrak belajar, RPS dan silabus. Kemudian mahasiswa memahami prinsip-prinsip kewirausahaan. Kemudian kompetensi yang didapat yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan, model pembelajarannya dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian bobot untuk penilaian yaitu 5% dan waktunya 3 kali 50 menit atau 150. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara mendirikan usaha dan bentuk organisasi usaha. Kemudian untuk kompetensi yaitu mahasiswa dapat mendeskripsikan bagaimana memulai usaha dengan kemampuannya sendiri, dan mahasiswa dapat mendeskripsikan sendiri bidang usaha yang dapat ditekuni. Kemudian untuk metode itu dengan presentasi dan tanya jawab dan diskusi. Untuk bobotnya yaitu 5% dan waktunya 150 menit. Kemudian yang pertemuan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menentukan lokasi dan layout. Kemudian untuk kompetensi yang didapat yaitu mahasiswa dapat menjelaskan keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat. Kemudian untuk waktunya yaitu 150 dan bobotnya 5%. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu tentang mahasiswa mampu menjelaskan pengusaha dalam kewirausahaan. Mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh pengusaha yang sukses di era milenial. Kemudian dilakukan dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Untuk bobotnya yaitu 5% dan waktunya 150 menit. Kemudian untuk pertemuan kelima, mahasiswa mampu menerapkan motivasi dan modal dalam berwirausaha. Mahasiswa dapat menjelaskan teori dan berbagai teori motivasi. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan modal dalam kewirausahaan, modal kemauan maupun modal pengetahuan. Dan dilakukan dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Untuk nilai bobotnya 5%, waktunya 150 menit. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan rencana usaha dan melakukan analisis SWOT. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang analisis SWOT. Kemudian untuk bobotnya yaitu 5% dan waktunya 150 menit, dan dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pertemuan yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu menerapkan hubungan kemitraan dan relasi serta bisnis plan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tentang bisnis plan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan relasi bisnis. Untuk bobotnya yaitu 5% dan waktunya 150 menit, dan diadakan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu mid semester dengan metode lisan ataupun tulisan dengan bobot 15%, waktu 150 menit. Kemudian pertemuan yang ke-9, mahasiswa mampu menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang karakteristik dan watak kewirausahaan. Kemudian waktunya yaitu 150 menit, bobotnya 5%, dan menggunakan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pertemuan yang ke-10, mahasiswa
mampu mengidentifikasi karakter kewirausahaan, mahasiswa dapat menjelaskan bahwa seorang wirausaha harus memiliki impian. Kemudian dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi, dan bobot 5% serta waktunya 150 menit. Pertemuan ke-11 yaitu mahasiswa mampu menentukan pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Mahasiswa menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menyusun studi kelayakan bisnis. Kemudian dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi, bobot 5% dan waktunya 150 menit. Kemudian pertemuan yang ke-12, mahasiswa mampu menerapkan nilai kelayakan usaha. Mahasiswa menjelaskan tujuan akhir penilaian bisnis. Kemudian dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi, bobot 5%, waktu 150 menit. Kemudian pertemuan ke-13, mahasiswa mampu mengembangkan analisis pesaing. Mahasiswa dapat menjelaskan kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam usaha suatu industri. Dapat dilakukan dengan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian waktunya 150 menit dan bobotnya 5%. Kemudian pertemuan ke-15 yaitu mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Kemudian dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Bobotnya 5%, waktunya 150 menit. Kemudian pertemuan ke-15 yaitu mahasiswa mampu mengembangkan etika bisnis dan berwirausaha. Mahasiswa dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian dilakukan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Waktunya 150 menit dan bobotnya yaitu 5%. Kemudian yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Kemudian ujian akhir semester ini itu dengan metode lisan ataupun tulisan, yaitu dengan bobot 15% dan dalam waktu 150 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai RPS untuk kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, yaitu kita masuk ke rencana usaha dan analisis SWOT ya. Dan pertemuan kali ini kita nanti akan ada yang presentasi ya. Tolong nanti yang presentasi hari ini tolong disiapkan. Dan sebelum saya masuk ke pertemuan ke-6 ini, apakah ada yang ditanyakan, yaitu tentang pertemuan ke-5 kepada mahasiswa? Saya persilakan kalau ada yang ditanyakan di pertemuan ke-5, silakan. Oke, ada? Baik, kalau nggak ada, saya kira kita akan masuk ke pertemuan ke-6, yaitu tentang rencana. Nah, sebelum saya masuk ke pertemuan ke-6 ini, ya, teman-teman mahasiswa, adakah yang ingin menyampaikan tentang apa sih rencana usaha dan analisis SWOT? Silakan tunjuk jari. Ada yang sudah tahu apa tentang analisis SWOT atau rencana usaha? Saya kira rencana usaha mungkin pada tahu ya, rencana usaha ya. Ya, apa kira-kira di benak kalian? Ya. Kalau analisis SWOT itu kayak kita menganalisis gimana kekuatan dan kelemahan dari usaha kita. Oke. Anjas ya. Oke. Jadi analisis SWOT untuk melihat kekurangan dan kelemahan dari usaha yang kita miliki ataupun orang lain. Ada yang lain lagi? Apa? Ya, Rifai. Rencana usaha itu suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan bisnis yang akan kita jalankan. Oke, jadi dokumen tertulis atau blueprint yang akan kita kerjakan atau yang akan kita laksanakan nanti untuk rencana usaha kita. Oke. Nah, apa sih fungsi penting dari rencana usaha itu sendiri? Ya,
Nah, yang pertama itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Jadi, ketika kita melakukan rencana usaha, ini rencana usaha ini sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Jadi kita bisa melihat tolok ukurnya. Jadi bisa melihat kira-kira sejauh mana rencana usaha kita itu berhasil. Kemudian sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi begini ya. Jadi kalau kita berwirausaha, kita membuat rencana usaha ini atau blueprint tadi, bisnis plan. Nah, ini bisa digunakan untuk mengajukan kebutuhan permodalan atau pendanaan. Jadi ketika bisnis kita sudah bagus, sudah oke, tentunya kita ingin mengembangkan kembali, ya kan? Nah, ingin mengembangkan kembali, yaitu dengan cara apa? Kita mendatangkan investor, biasanya gitu kan ya. Kemudian tentunya produk dan jasa itu harus ada, yang kita tawarkan, ya, yang kita tawarkan. Produknya apa? Nah, kalau jasa, ya jasanya apa? Seperti Gojek, Grab itu menawarkan jasa. Ya, kalau kita mungkin di sini ada Mas Arif ini usahanya di bidang cuci sepatu, ya. Produknya apa? Ya, sepatu itu kan yang kotor kemudian dibuat yang bersih. Ini produk jasa, dia jasa juga, jasa. Itu tidak berarti jasa itu tidak berwujud barang, tapi wujudnya jasa, servis yang diberikan oleh ini ya. Oke, itu kemudian tentu di situ ada pengelolaan keuangan, ada aspek dana, rencana penggunaan dana, aspek pengawasan atau pengendalian. Jadi kita harus di awal itu sudah tahu tentang penggunaan dananya itu nanti untuk seperti apa, ya, direncanakan seperti apa. Terus kemudian sumber dana itu dari mana? Sumber dana itu dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Apakah kita bermodal sendiri? Ya. Atau kita ada investasi atau investor, ya. Apakah kita bekerjasama dengan tadi seperti bank atau lembaga keuangan? Nah, kemudian tentu semuanya itu harus ada pengawasan dan pengendalian keuangan itu. Bayangkan kalau tidak ada pengawasan, ya diserahkan semuanya ke karyawan kalian, ya nanti akan jadi masalah. Banyak yang terjadi seperti itu, banyak. Ya, banyak terjadi seperti itu. Jadi owner terlalu percaya terhadap karyawannya, nah, akhirnya karyawannya tidak bisa mempertahankan ini ya, imannya gitu ya. Akhirnya apa? Dia membawa dana yang dimiliki oleh si investor itu. Gitu ya, itu seperti itu. Jadi kita harus ada pengendalian atau semuanya nanti akan dilaporkan ke owner, ke pimpinan. Jadi jangan sampai keuangan itu akan loss, ya, ada capital loss di situ, ada keuangan akan bocor di situ, yang mana dilakukan oleh karyawan sendiri, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada orang yang check and balance, gitu ya. Jadi atau di perusahaan itu saya itu ada auditornya, ada audit baik eksternal ataupun internal. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pengawasan di sini. Jadi meskipun dia bekerja keuangan ataupun di accounting, ya, dia ada cross checknya, sehingga itu tidak akan mengalami kebobolan di situ, gitu ya, kebobolan untuk keuangannya, gitu ya, akan seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan itu, kalau open, harus pada pimpinan pasti harus open, tidak boleh ada yang disembunyikan di situ. Jadi karena setiap saat pasti akan ada namanya audit baik internal maupun eksternal. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Mas Rian. Di sini kan Pak, dari aspek sumber dana itu, kita tuh sumber dananya ada yang tanyakan sama saya itu, jadi biaya prainvestasi itu sebagai gimana sih cara untuk kita mengembangkan dari investor itu biar baik gitu Pak? Oke, ya, jadi yang pertama kan kita harus menarik investor. Bagaimana cara mengembangkan dana yang investor berikan kepada kita, gitu kan ya? Oke. Jadi gini, jadi sebelum investor masuk ke kita, ya kan, itu tentunya kita sudah memberikan informasi kepada investor. Nggak mungkin
kalau kita nggak akan memberikan. Nggak mungkin investor akan mau kalau tadi yang saya sampaikan blueprint ataupun bisnis plan, rencana usaha kita itu jelek. Kalau jelek pasti investor tidak akan mau. Bagaimana untuk memperoleh itu? Ya kita harus fokus betul karena sudah banyak investor yang masuk ke kita. Jangan sampai membuat mereka kecewa. Nah, itu seperti itu. Ada juga yang bisa dengan melakukan dia memasukkan karena mungkin sudah cukup banyak nih yang dananya sudah banyak. Kita harus dimasukkan ke deposito. Itu juga bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita menarik investor. Jangan sampai investor itu akan lari lagi ke kita. Jadi seperti itu Mas. Jadi kita yakin, kita fokuskan untuk usaha kita itu di situ, dan kemudian kita sudah ada rencana jangka panjang, menengah atau pendeknya sudah kita rencanakan. Nah, ataupun kita juga bisa men-saving keuangan kita untuk melakukan deposito misalnya seperti itu. Jadi kita saving dulu gitu. Gitu ya. Baik, Mas Yogo semuanya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup ya. Saya kira cukup, dan jangan lupa untuk tugasnya. Tolong nanti tugas selanjutnya nanti akan saya share di Google Classroom, dan nanti teman-teman mahasiswa silahkan untuk upload jawabannya di Google Classroom untuk materi kali ini. Saya kira cukup, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.